Shalom suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam tayangan di mana kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Suara sahabat Kroci, dimanapun Anda berada pada saat ini, mari kita membahas satu tema yang begitu menarik tentang bagaimana pandangan kitab Wahyu terhadap jemaat di Efesus. Dan kita akan membahasnya dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Ada 3 pandangan kitab Wahyu terhadap jemaat di Efesus, Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Dan kita akan melihatnya dalam 3 poin yang begitu penting. Dan saya berharap bahwa kita semua akan diberkati, kita semua akan melihat bagaimana karya Kristus di dalamnya untuk mengingatkan, untuk kemudian meneguhkan jemaat-jemaat yang ada di Efesus, Bapak Ibu dan Saudara. Dan mari kita perhatikan ada 3 hal dari pandangan daripada kitab Wahyu mengenai jemaat di Efesus. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa pandangan yang pertama dalam ayat yang pertama, kalau kita membacanya, saya akan membacakan ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Bapak Ibu dan Saudara, ayat ini begitu menarik dan sebenarnya ingin mengingatkan bahwa yang pertama, bahwa jemaat di Efesus itu wajib tunduk pada satu otoritas, yaitu otoritas Yesus Kristus, pemegang kaki dian, pemegang kekuasaan yang ada di dalamnya. Dan Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, maka saya ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa ayat ini sebenarnya ingin mengarahkan kita, meneguhkan, menegaskan bahwa satu pesan yang sangat penting. Kalau kita perhatikan ayat ini dari kata-kata yang dibangun, yang dituliskan oleh Yohanes dan tuntunan dari apa yang diperlihatkan kepadanya di Pulau Patmos, kita bisa melihat bahwa pemegang ke7 bintang di tangan kanannya itu adalah Yesus Kristus. Dia yang berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu juga adalah bagian dari karya Kristus. Dan saya ingin katakan kepada kita semua bahwa ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena ingin menyampaikan bahwa pemegang otoritas dari jemaat adalah, yaitu kepala gereja. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya ingin katakan kepada kita semua, setiap jemaat Tuhan, setiap gereja, setiap tubuh Kristus itu wajib tunduk pada otoritas. Siapa itu? Pemegang kekuasaan, yang memegang tongkat kekuasaan, yang memegang kemudian otoritas, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita harus tunduk kepada Dia. Kita harus kemudian memiliki hati dan seluruh tubuh kita, pikiran, perasaan, tindakan kita, atau dalam bahasa teologianya tubuh, jiwa, dan roh. Itu semuanya harus tunduk kepada pemegang otoritas. Siapa itu? Yesus Kristus. Karena apa? Dia yang memegang, yang memiliki kekuasaan. Dia yang memiliki, yang diberikan legalitas, Bapak Ibu dan Saudara. Artinya apa? Dengan tuntunan Dia, dengan otoritas Dia, akan membawa kita kemudian mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa itu rencana Tuhan, sekaligus dalam konteks kitab Wahyu kita bisa mengerti tentang apa itu kekekalan yang diperlukan, yang wajib kemudian kita persiapkan dari sekarang. Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak kemudian orang yang kemudian
melupakan Tuhan dalam hidupnya, tidak mempersiapkan hidupnya untuk satu kekekalan Bapak Ibu dan Saudara. Dan ketika datang masalah dan ketika di ujung maut Bapak Ibu dan Saudara, begitu mengerikan, begitu menakutkan. Dan bahkan saya melihat dalam pengalaman perjalanan pelayanan, begitu banyak orang takut mati Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Rupanya ketika dia masih diberikan kekuatan, kesehatan, dia lupa mempersiapkan dirinya. Dia lupa, bukan lupa Bapak Ibu, sengaja lupa Bapak Ibu dan Saudara. Jadi suara sahabat Kroci, kita harus berpegang teguh pada satu otoritas, yaitu Yesus Kristus. Karena dia yang punya legalitas yang sangat kuat tentang bagaimana itu kehidupan kekekalan. Dan jemaat di Efesus diingatkan, di dalam tulisan ini dikatakan bahwa inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang, menunjuk kepada 7 jemaat. Dan 7 jemaat ini yang pertama disorot oleh bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah jemaat di Efesus. Mengapa demikian? Karena jemaat di Efesus selalu memiliki kelebihan, selalu juga memiliki kekurangan. Dan diingatkan yang pertama bahwa semuanya itu haruslah berlandaskan otoritas, haruslah berlandaskan pada legalitas kekuasaan dari Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan dan rencanakan ke depannya, semuanya harus tunduk pada otoritas Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, seringkali kita lupa pada otoritas Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Tuhan. Contohnya apa? Orang kalau hari Minggu atau waktu untuk beribadah, kadang untuk beribadah Bapak Ibu dan Saudara sengaja tarik ulur waktu, sengaja kadang tidur ngorok Bapak Ibu dan Saudara. Tapi coba kalau bekerja di suatu perusahaan, lebih takut sama siapa? Lebih takut pada manusianya Bapak Ibu dan Saudara. Bukan berarti saya mau katakan kepada kita semua, nggak usah takut pada bos. Bukan itu Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita harusnya lebih takut, lebih taat kepada sang pemilik kehidupan, sang pemilik otoritas semua yang ada di atas muka bumi, yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu dan Saudara. Suara sahabat Kroci, bagian kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya begitu luar biasa, mengingatkan kepada kita bahwa dia adalah pemilik segalanya. Dia adalah pemilik otoritas. Dia adalah legalitas dari segala sesuatu yang dikerjakan dalam kehidupan ini. Dan karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita memerlukan dia. Kita perlu ada di dalam rencananya. Kita perlu ada di dalam semua bagian kehidupannya. Karena itu jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidupmu. Karena dia yang menuntunmu, dia yang berotoritas dalam hidupmu. Jadi kalau engkau menyakiti hatinya, maka saya mau katakan kepada kita suara sahabat Kroci, itu sama kita kemudian menghancurkan hidup kita, menghancurkan pengharapan kita, menghancurkan kekekalan yang kita persiapkan. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini juga, penulis kitab Wahyu yaitu Yohanes Bapak Ibu dan Saudara, dalam bagian yang B, kalau yang pertama tadi kita melihat bahwa otoritas Tuhan itu sangat penting dan wajib mutlak Bapak Ibu dan Saudara, menjadi suatu kebutuhan yang pokok yang wajib kita taat di depannya. Maka yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, agen kebenaran firman Tuhan dalam ayat 1b itu diberikan ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh kitab Yohanes, oleh penulis kitab Wahyu yaitu Yohanes Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama bahwa dalam ayat yang bagian B saya bacakan, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Itu yang pertama menunjukkan bahwa kemuliaan itu hanya milik satu-satunya Yesus Kristus. Emas menunjukkan bagaimana begitu mulianya Bapak Ibu dan Saudara. Orang kalau invest, banyak menginvest barang, juga menginvest harta kekayaan dan apa lewat benda mulia Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana kemuliaan itu hanya satu-satunya yang dimiliki oleh Yesus Kristus dan tidak boleh ada yang lain. Karena itu jangan pernah mencuri kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, sekaligus ayat yang 1b sekaligus ini menyatakan bahwa berkat jasmani dan rohani semua berasal dari Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketergantungan kita kepada pemilik kehidupan, kepada sang pribadi Yesus Kristus itu mutlak Bapak Ibu dan Saudara. Karena semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan, semua yang akan kita lalui, itu semua daripada Tuhan. Berkat jasmani dan rohani Bapak Ibu dan Saudara. Dan kita perlu menyadari akan kehadirannya, itu sangat penting dalam hidup kita. Yang ketiga, bahwa kepala gereja
adalah Yesus Kristus, itu selalu menjagai. Dia berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas, itu artinya dia menjaga kita, dia peduli terhadap kita, dia kemudian memelihara, dia care terhadap hidup kita. Karena itu Bapak dan Saudara, kebergantungan kita kepada pribadi Yesus Kristus itu sangat penting. Jadi yang pertama, jemaat Tuhan, pengikut Kristus, suara sahabat Krucil dimanapun Anda berada, saya ingin katakan kepada kita semua bahwa pemilik akan kehidupan ini, pemilik otoritas itu adalah Yesus Kristus. Dan menjadi pandangan yang pertama dari kitab Wahyu, menjadi satu sorotan yang perlu dan penting, menjadi pesan khusus, menjadi pesan yang luar biasa kepada jemaat Efesus, bahwa jemaat di Efesus harus sadar bahwa pemilik otoritas adalah Yesus Kristus. Itu yang pertama. Karena itu saya ingin memberikan satu pesan kepada kita semua, bahwa jemaat yang dikasihinya dilahirkan dalam sebuah tujuan mulia, dan tanpa dia maka semuanya tidak akan terjadi. Sebab dia berkuasa atas jemaatnya dan sekaligus pemelihara jemaatnya dimanapun dan dalam kondisi apapun. Sebab itu semua pujian dan kemuliaan hanya untuk Yesus Kristus sebagai satu-satunya sesembahan jemaatnya. Ini bahasa yang saya gunakan ya Bapak Ibu dan Saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan melihat dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6, ada hal yang sangat penting dan menarik, bagaimana Yesus Kristus menyoroti kehidupan daripada jemaat-jemaat di Efesus. Selain mereka punya prestasi pelayanan, karakter yang luar biasa, tetapi rupanya mereka juga punya kekurangan Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan melihat dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Yang pertama dan yang menjadi poin yang kedua adalah di dalam pandangan kitab Wahyu pada jemaat di Efesus. Yang kedua adalah jemaat di Efesus harus mengoreksi diri atau mengevaluasi kinerja pelayanannya. Dan hal ini dibuktikan dengan dua sisi sorotan yang benar-benar begitu kuat ingin disampaikan kepada jemaat di Efesus. Yang pertama dari sisi positifnya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa jemaat di Efesus itu memiliki kinerja pelayanan yang luar biasa. Saya ingin memberikan ada sekitar 7 Bapak Ibu dan Saudara, atau 8 prestasi atau kemajuan dari pekerjaan pelayanan di jemaat di Efesus menjadi sorotan prestasi yang positif Bapak Ibu dan Saudara, dan menjadi suatu hal yang membanggakan Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, pekerjaan pelayanan di Efesus penulis kitab Yohanes melalui pesan daripada Yesus Kristus di Pulau Patmos, mereka dinyatakan sebagai orang-orang pengikut Kristus yang memiliki jerih payah yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Jadi mereka adalah pekerja yang luar biasa. Mereka berjerih payah dengan luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu diacungin jempol Bapak Ibu dan Saudara. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-3, aku tahu segala pekerjaanmu. Wah, luar biasa. Pekerjaannya luar biasa. Di mana pekerjaannya itu dengan status jerih payah yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, prestasi yang kedua, bahwa jemaat di Efesus memiliki ketekunan yang luar biasa. Kalau yang pertama tadi kinerjanya jerih payahnya luar biasa, yang kedua mereka punya penuh dengan ketekunan yang luar biasa. Artinya jemaat di Efesus bukanlah jemaat yang gampang putus asa, bukanlah jemaat yang ngambekan, pundungan Bapak Ibu dan Saudara, bukanlah jemaat yang gampang kemudian patah arang, tidak. Mereka adalah jemaat yang luar biasa, yang memiliki ketekunan yang luar biasa. Karena itu kita patut mencontohi, meneladaninya Bapak Ibu dan Saudara. Yang ketiga, bahwa jemaat di Efesus terhadap orang-orang jahat, mereka tidak pernah sabar Bapak. Artinya apa? Bukan berarti mereka emosian Bapak, bukan Bapak Ibu dan Saudara, tetapi mereka tidak memberi ruang sedikit pun kepada orang-orang yang jahat. Karena hidup dalam kejahatan akan membawa kepada dosa yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu dilakukan oleh jemaat-jemaat di Efesus. Pribadi-pribadi mereka selalu menghindari, bahkan tidak mau hidup, tidak mau berinteraksi dengan kejahatan Bapak Ibu dan Saudara, bahkan menyentuhnya pun tidak. Itu artinya bahwa mereka tidak sabar dengan kejahatannya Bapak Ibu dan Saudara. Itu yang ketiga, sebagai satu prestasi bagaimana kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Efesus Bapak Ibu dan Saudara. Yang keempat, bahwa jemaat di Efesus itu kemudian mereka juga mampu menyaring atau memfilter bagaimana pengajar-pengajar yang membawa penyesatan atau kemudian berujung kepada pendustaan Bapak Ibu dan Saudara. Jadi mereka kemudian memfilternya. Mereka tidak gampang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran. Kenapa? Mereka tekun belajar, mereka tekun untuk mengikut Tuhan, mereka punya jerih payah yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga kalau ada pengajaran-pengajaran yang kemudian
mengklaim dirinya rasul, mengklaim dirinya pengajar yang benar. Dan rupanya Bapak Ibu dan Saudara, dengan kemampuan, ketekunan, kesabaran mereka, mereka kemudian mampu melihat bahwa oh, ini pengajar yang sesat, ini pengajar yang penuh dengan dusta, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, suara sahabat Kroci, kita juga sebagai pengikut Kristus, kita juga harus memiliki filter. Bagaimana caranya? Bukan dengan pengetahuan, Bapak Ibu dan Saudara, tapi dengan ketekunan dan kesabaran mengikuti kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan ini sangat penting bahwa jemaat di Efesus, mereka tekun belajar firman Tuhan. Mereka tidak asal baca lalu kemudian saya sudah tahu, lalu kemudian cerita sana sini. Begitu banyak Bapak Ibu dan Saudara, akhir-akhir ini begitu banyak pengkhotbah. Saya tidak sedang mengkritik atau tidak suka dengan pengkhotbah, tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Begitu banyak orang menyampaikan firman Tuhan, pengkhotbah menceramahkan tentang firman Tuhan, tapi kemudian tidak mau menggali dengan sungguh-sungguh, hanya kemudian menginterpretasikan dengan kebutuhannya, lalu kemudian memaksakan ayat. Dan ini sesat, Bapak Ibu dan Saudara. Dan jemaat di Efesus itu mereka telah melakukan, mereka telah berhasil kemudian menelanjangi pada pengajar-pengajar yang mengklaim dirinya rasul, mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang baik dan benar, rohaniawan, Bapak Ibu dan Saudara. Dan akhir-akhir ini juga di sekitar kita terjadi begitu banyak orang mengklaim dirinya rasul, mengklaim dirinya nabi, mengklaim dirinya raja, mengklaim dirinya adalah utusan. Wah, luar biasa. Tapi saya mau katakan, orang-orang seperti itu di jemaat Efesus tidak mempan, Bapak Ibu dan Saudara. Dan kita perlu meneladani jemaat Efesus. Mengapa? Karena mereka tekun belajar, mereka sabar, mereka punya jerih payah yang luar biasa. Artinya mereka punya semangat spirit yang luar biasa. Dan mereka tidak hanya asal baca firman Tuhan, tapi mereka kemudian sungguh-sungguh mendalami, menggali kebenaran firman Tuhan, tentunya dengan cara yang benar, Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang kelima, bahwa jemaat di Efesus punya kesabaran yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Ketekunannya tadi, jadi payahnya, kemudian mereka tidak sabar terhadap orang jahat, mereka juga bisa memfilter pengajaran, dan kemudian mereka bisa menelanjangi pengajar-pengajaran. Mereka punya kesabaran yang luar biasa. Yang kelima. Yang keenam, mereka kemudian menderita oleh karena nama Tuhan. Itu artinya apa? Jemaat di Efesus itu adalah jemaat-jemaat yang militannya luar biasa, yang ketekunannya, kesetiaannya, kesiapannya untuk berkorban untuk nama Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena apa? Mereka telah mengalami begitu pengalaman yang indah dengan Tuhan, begitu yakinnya, Bapak Ibu dan Saudara, sehingga mereka siap kemudian menderita, mereka siap martir bahkan, Bapak Ibu dan Saudara. Dan kondisi pada saat itu memang terjadi banyak penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Karena apa? Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bahwa jemaat-jemaat di Efesus mengalami begitu banyak tekanan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu dan Saudara hari ini mengalami banyak tekanan, itu belum seberapa dibanding dengan jemaat di Efesus. Mereka menderita karena nama Yesus. Mungkin ada satu dua di antara kita, Bapak Ibu dan Saudara, atau jemaat Tuhan, atau pengikut Kristus, tetapi apa yang dialami, apa yang kita alami belumlah seburuk yang dialami oleh mereka, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu kita perlu meneladani jemaat-jemaat di Efesus. Haleluya, puji Tuhan. Yang kemudian yang ke 7, Bapak Ibu dan Saudara, jemaat di Efesus itu tidak mengenal lelah, Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka punya kekuatan spirit, semangat, yang punya keinginan, punya kerinduan yang luar biasa, yang tidak mengenal lelah. Seringkali Bapak Ibu dan Saudara, jemaat-jemaat Tuhan, pengikut Tuhan, saya tidak sedang menghakimi, tapi saya ingin mengkritik kepada kita semua. Seringkali kita manja, mager, bahkan Bapak Ibu, malas gerak, Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan kadang-kadang kita ingin merasa dilayani saja, kemudian seakan-akan kita raja, Bapak Ibu. Padahal Tuhan Yesus katakan, melayanilah aku, karena aku telah mendahului kalian, karena aku telah melayani kalian, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita dipermalukan, kita diingatkan oleh kitab Wahyu melalui jemaat pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, khususnya ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6, bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang punya kekuatan luar biasa sehingga mereka tidak mengenal lelah. Ada lagu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Lagu tersebut mengingatkan kita, jangan pernah jemu-jemu untuk bekerja untuk Tuhan, karena Tuhan selalu menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Dan yang ke-8, jemaat di Efesus itu mereka begitu benci dengan pengikut Nikolas. Kenapa? Karena mereka adalah pengikut-pengikut apa? Kemudian orang yang mengikuti ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, yang kemudian
tidak mau mengikuti apa yang sudah dituliskan oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka mau mengajarkan apa yang mereka mau sendiri, Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini adalah catatan ada prestasi positif dari jemaat di Efesus. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, namanya manusia tidak lepas dari yang namanya kekurangan. Nah, rupanya Bapak Ibu dan Saudara, ada sisi lain atau sisi negatif dari kehidupan rohani daripada jemaat di Efesus, yang kemudian pasal 2 ayat yang kedua sampai yang ke-6 juga mencatat. Ini sekaligus menjadi evaluasi, menjadi kritik yang tajam Bapak Ibu dan Saudara. Ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan tanpa Dia, maka kita tidak akan sempurna Bapak Ibu dan Saudara. Dan tanpa Dia kita tidak boleh sombong Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Kita tidak bisa mengklaim diri kita melakukannya karena diri kita, atau karena kekuatan saya, atau kepintaran saya, atau kekuasaan saya, atau karena uang saya. Tidak Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu dibuktikan oleh penulis kitab Wahyu, yaitu Yohanes, bahwa ada 3 hal yang menjadi sorotan. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Artinya apa? Cinta kasihnya terhadap pelayanan, cinta kasihnya kepada Yesus Kristus itu kemudian mulai surut Bapak Ibu dan Saudara, mulai luntur Bapak Ibu dan Saudara, dan seakan-akan hanya bersifat temporal saja. Dan saya mau katakan kepada kita semua, inilah yang kemudian perlu kita juga jaga sebagai pengikut Kristus, bahwa mengikut Kristus tidaklah boleh kita kemudian suam-suam kuku, hanya sebatas kemudian sebuah entertain saja Bapak Ibu, dan tidak Bapak Ibu dan Saudara, tapi kita harus benar-benar sungguh-sungguh dengan setia dan tekun, penuh kesabaran, dan tidak meninggalkan kasih kita yang mula-mula kepada Yesus Kristus. Dan ini yang menjadi sorotan. Yang kedua yang menjadi sorotan kepada jemaat di Efesus, menjadi evaluasi yang sangat penting adalah jemaat di Efesus, mereka jatuh ke dalam dosa, dan begitu dalam dikatakan, dan diingatkan bahwa bertobatlah Bapak Ibu dan Saudara. Ini hal yang luar biasa, bahwa jemaat di Efesus mereka memang sabar, mereka tekun segala macam Bapak Ibu dan Saudara. Tapi rupanya di sisi lain mereka jatuh dalam dosa, dan begitu mereka jatuh begitu dalam, dan diingatkan oleh Yesus Kristus, bertobatlah Bapak Ibu dan Saudara. Ayat kebenaran firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita, setiap kali kita jatuh dalam dosa, lupa atau kemudian sengaja lupa Bapak Ibu dan Saudara, cepat-cepat meminta maaf, meminta ampun, dan bertobat di hadapan Tuhan, berubah dari sikap yang lama masuk dalam sikap yang baru, kehidupan yang baru, karakter yang baru bersama dengan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, mereka melakukan segala sesuatunya tidak lagi seperti bagaimana mereka melakukannya semula. Artinya seperti ketika mereka jatuh cinta pertama kali kepada Yesus Kristus dan mengasihi Kristus, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu saya ingatkan kepada kita semua, ketika kita mengikut Kristus, kita tidak boleh luntur kasihnya. Sama ketika kita kemudian Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak keluarga berantem, suami istri berantem karena apa? Mereka lupa cinta kasih mereka yang pertama. Waktu mereka sedang pacaran, mereka begitu sweet Bapak Ibu dan Saudara. Mereka begitu saling memperhatikan, begitu mereka saling mengasihi, saling cintai. Kemanapun, dimanapun, dalam suasana pun selalu dicari, di miss call, di video call, kemudian di telepon, dicari Bapak Ibu dan Saudara. Tapi ketika sudah menikah, oh haleluya, puji Tuhan, begitu banyak keluarga Kristen yang kemudian, dan kita katakan ini apa adanya saja, bahwa begitu banyak kemudian keluarga Kristen hancur karena mereka melupakan kasihnya yang mula-mula. Mungkin karena sudah melihat suaminya, wah suaminya sudah maju ke depan perutnya. Ini contoh ya Bapak Ibu dan Saudara. Atau istrinya kemudian makin bertumbuh, makin bertambah, tapi ke samping Bapak Ibu dan Saudara. Yang dulunya langsing, kemudian sekarang menjadi langsung Bapak Ibu dan Saudara. Yang dulunya masih tampan, sekarang gembrot Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya mau katakan, sebenarnya tubuh kita ini bisa saja berubah karena Bapak Ibu dan Saudara, karena perkembangan, karena usia, karena kondisi Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kalau kita mendasarinya atas cinta, apapun kondisi pasangan kita, apapun kondisi dari suami atau istri ataupun pasangan kita Bapak Ibu dan Saudara, dalam kondisi apapun, ketika dia sudah mulai berubah, ketika kemudian kulitnya mulai mengkerut Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak boleh melupakan cinta kasih kita. Supaya apa? Supaya awet langgeng, dan kita kemudian bisa menyatakan kasih Kristus di dalamnya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Suatu saat kita akan membahas bagian kebenaran firman tersebut tentang bagaimana membangun relasi. Dan pesan yang ingin saya sampaikan dalam bagian poin yang kedua ini, bagaimana pandangan kita Wahyu terhadap jemaat di Efesus, bahwa jemaat di Efesus wajib
mengevaluasi atau mengoreksi pelayanannya. Apa yang baik kemudian harus dipertahankan atau kemudian makin dimajukan. Apa yang tidak baik kemudian harus dipenggal, harus ditanggalkan, harus dibuang, Bapak Ibu dan Saudara. Maka saya ingin memberikan pesan, sebagai tubuh Kristus ada dua sisi kehidupan yang menjadi pengikut Tuhan. Sisi yang dapat memicu terobosan kerohanian, atau kemudian sisi yang lebih baik agar kita sadar bahwa yang tidak baik, agar kita sadar bahwa kita perlu mengoreksi atau kemudian merubah supaya tubuh Kristus makin hari makin kuat, makin teguh di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan dan hidup dalam tuntunan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dengan begitu kita akan masuk pada poin yang ketiga, bahwa pandangan yang ketiga dari kitab Wahyu terhadap jemaat di Efesus, bahwa jemaat di Efesus haruslah hidup dalam tuntunan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Mengapa demikian? Saya mencatat ada 3 hal yang harus dilakukan oleh jemaat di Efesus. Mengapa, Bapak Ibu dan Saudara? Karena ini sangat penting. Karena untuk memperbaiki kinerja mereka, pelayanan mereka, karakter mereka, hidup mereka, kasihnya yang mula-mula sudah hilang, dan bagaimana mereka jatuh dalam dosa. Maka yang ketiga, mereka harus kemudian belajar. Ada 3 hal. Yang pertama, dikatakan dalam ayat yang ke-7, siapa yang bertelinga, maka hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itu artinya apa? Mereka harus memiliki telinga seorang murid. Mereka harus siap belajar untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan di bagian yang lain mengatakan, iman timbul dari mana? Pendengaran. Itu artinya mereka kehilangan iman mereka kepada Yesus Kristus, sehingga dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, mereka kehilangan kasihnya yang mula-mula. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Belajar mendengar itu sangat penting. Jangan cepat berkata-kata tapi kemudian lambat kemudian untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, kita penting untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan harus kita dengar baik-baik, Bapak dan Saudara. Dipelajari seperti jemaat di Efesus pada mulanya, mereka begitu tekun, begitu sabar, mereka begitu militan, mereka begitu punya kerinduan yang luar biasa. Tapi kemudian hari mereka melupakan kasih yang mula-mula, bahkan mereka jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Mereka tidak lagi belajar untuk mendengar. Itu artinya mereka kehilangan iman. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Haleluya, puji Tuhan. Ayat ini sebenarnya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa orang-orang yang sudah memiliki kasih Kristus, kesempatan untuk memiliki kehidupan yang kekal, dia harus menang. Artinya apa? Apa yang dia sudah dapat, dia harus pertahankan dalam hidupnya, dan harus menang terhadap apa? Godaan, tantangan, dosa, ancaman, apapun kondisinya, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi suara sahabat Cross dimanapun Anda berada, mengikut Kristus memang tidak mudah. Tetapi harapan yang kita dapatkan, kehidupan yang kita dapatkan bukanlah sesuatu yang murahan, Bapak Ibu, tapi sesuatu yang luar biasa. Dan saya mau katakan kepada kita semua, belajar untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, lakukan dengan kehendak supaya kita dapat menikmati makan dari pohon kehidupan. Artinya apa? Mendapatkan kehidupan yang kekal. Kesempatan yang Tuhan berikan, kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Suara sahabat Cross dimanapun Anda berada, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa untuk meraih semua itu, kita perlu perjuangan, kita perlu ketekunan, kita perlu kerinduan yang dalam, dan kasih kita, cinta kita yang mula-mula harus benar-benar kita jaga, Bapak Ibu dan Saudara. Sekalipun kita tidak mood, sekalipun kita dalam kondisi yang ditekan, sekalipun kita dalam kondisi kekurangan, sekalipun dalam kondisi kemudian dianiaya, kemudian menderita karena nama Tuhan Yesus, saya mau katakan kepada kita semua bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang lebih besar dari penderitaan kita, yang lebih besar dari pergumulan kita, yang lebih besar dari sakit hati kita, Bapak Ibu dan Saudara. Dan bahkan dia mampu melakukan segala sesuatu karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub pasal 42 ayat 2, Bapak Ibu dan Saudara. Saya katakan kepada kita, suara sahabat Cross dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama melihat, mencontoh, meneladani apa yang baik dari jemaat di Efesus. Mereka di mana mereka punya prestasi kerohanian yang luar biasa, tetapi mereka juga punya kekurangan. Dan jangan sampai kita kemudian tidak mendengar kebenaran firman Tuhan, tidak mau melakukannya, tidak mau menjaga, mempertahankan, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk makan dari pohon kehidupan. Artinya apa? Kita kehilangan kesempatan untuk menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, sahabat suara Cross dimanapun Anda berada,
Saya mengasihi Bapak Ibu dan Saudara. Saya ingin katakan kepada kita semua, jaga baik-baik hubungan kita dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mendengarkan. Karena orang yang tidak mau mendengar, orang yang tidak mempertahankan, tidak mau berjuang mempertahankan akan kesempatan kasih karunia pada Tuhan, maka dia akan kehilangan kesempatannya. Saudara-sahabat Kroci, mari kita sama-sama berjuang, tekun, sabar, kemudian benar-benar sungguh memahami kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh bersama, kita kuat, dan apapun yang kita alami, kita makin melihat kemurahan Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak kemudian pundung, tidak kemudian ngambek sama Tuhan, tapi sungguh-sungguh kemudian kita bersyukur dan menikmati, karena Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap menikmati kasih Kristus, tetap berdoa, tetap tekun di dalam pengejaran akan kebenaran firman Tuhan. Shalom Elohim Besem Hamashiach, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.